Mari kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Puji Dia, Mari kita puji agungkan nama Tuhan. agungkan Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Aku bersukacita di dalam rumah-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan rasakan sukacita yang dari Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Haleluya. Ada sukacita di tempat ini. Amin. Haleluya. Sebentar kita akan sama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu hati di dalam Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu sebab sukacita-Mu ada di tengah-tengah kami. Kalau sore hari ini Tuhan kami boleh ada di tempat ini tanpa kurang suatu apapun, semuanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih buat setiap kami yang datang di tempat ini yang Tuhan udah undang. Tuhan izinkan kami hadir. Bersama-sama kami akan bersekutu, kami akan bernyanyi, kami akan menyembah, kami akan mendengarkan firman-Mu di sore hari ini. Mari Bapa, kami rindukan hadirat-Mu lebih dari yang lain. Kami rindukan kekuatan-Mu lebih dari yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasai tubuh, jiwa, dan roh kami. Kuasai tempat ini. Biar hanya nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan, dimuliakan di atas tempat ini, di atas seluruh hidup kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih. Amin. Tuhan hadir di bait kudus-Nya.
kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Berkenanlah atas pujian penyembah. Biar kemuliaan-Mu turun di tempat ini. Kemuliaan-Mu yang memberi kesembuhan. Kemuliaan-Mu yang memulihkan. Kemuliaan-Mu yang membakar setiap hati kami. Membuat kami jatuh cinta dan jatuh cinta lagi kepada-Mu. Thank you Jesus. Sehingga kita semua bangkit dari sini. Amen. Yes. Amen.
Yes. sepanjang hidup kami. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Sepakat segala pujian hormat hanya bagi Dia. Amin. Berikan sorak-sorai sekali lagi vokal kita. Haleluya. Kita akan terus membesarkan namanya Dia di tempat ini maupun dimanapun kita berada. Amin. Haleluya. Berikan salam satu dengan yang lain. Oh, selamat hari Minggu. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas membesarkan Dia. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas membesarkan Dia. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Tak dapat balas oh, besarkanlah namanya. Seberapa banyak yang yakin umat tebusan Allah di tempat ini? Haleluya, boleh lambaikan tangan. Haleluya, sorak-sorai buat Tuhan lagi. Mari kita langkahkan kaki, menari buat Tuhan, menari buat Tuhan. Hallelujah.
Biarlah pujian nyanyian dari hati kita tidak berhenti buat Dia. Amin. Amin. Mau susah mau senang kita puji Dia. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan, tiba saatnya kami mau dengar firman-Mu. Kami meneduhkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami mau mengakui dan kami percaya hanya firman-Mu perlindungan kami, hanya firman-Mu kekuatan kami Tuhan. Bahwa kami semakin mengenal Engkau. Amin. Bersamaku.
sahabat sejati yang kami miliki, kami tidak akan melepaskan iman kami. Sekali Yesus tetap Yesus, karena Engkau telah menebus jiwa kami. Terima kasih ya Bapa. Kami siap dengarkan firman Tuhan. Biarlah segala hormat, segala pujian, kuasa dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Masiah, pengharapan kami kekal. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Salam semuanya. Ya, bersyukur bisa kembali tempat ini. Sukacita melimpah atas kita. Kita bersyukur karena kita sehat. Sakit pun bersyukur. Dalam segala keadaan tetaplah bersyukur. Saya diberikan tema tentang gereja yang menyembah. Mungkin ada yang belum tahu, gereja itu asal katanya dari bahasa apa? Ya, bukan bahasa Indonesia pastinya. Gereja adalah asal kata dari eklesia, bahasa Yunani. Tentang menyembah, yaitu jemaat Tuhan. Tentang menyembah. Kalau gereja bahasa Ibrani-nya ada kehilat atau kehilah. Ada gereja di Indonesia beberapa yang sudah menamakan dirinya kehilat. Sama aja lah, itu masalah bahasa. Berbicara soal menyembah, kalau kita lihat bahasa aslinya, bahasa Ibrani adalah sakah. Ini yang paling sering. Tapi kita sering dengar mungkin yang sekolah teologi adalah avod atau avodah, itu namanya bersujud. Itu menyembah. Atau yang sering kita dengar ada persekutuan Tuhan namanya proskuneo. Sama, itu namanya menyembah. Sekedar tahu. Itu menyatakan arti adalah tunduk dan taat. Jadi sebenarnya itu memang dalam pengertian sujud, tetapi dalam arti yang di dalam adalah ketertundukan dan ketaatan kepada siapa yang kita sembah. Nah, kita tangkap itu dulu. Jadi kalau hari ini kita menyatakan diri menyembah Tuhan Yesus sebagai Raja atas segala raja, maka harusnya hidup kita sepadan dengan apa yang kita kerjakan, sujud dan menyatakan diri Dia lebih tinggi berotoritas atas hidup kita, tunduk dan taat. Ayat yang paling sering dibacakan dalam penyembahan dalam Perjanjian Baru Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki, atau dalam teks lain Bapa mencari penyembah-penyembah demikian. Jadi ternyata gereja yang menyembah ini yang dicari Tuhan, dicari Bapa. Menyembah dalam arti penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Kita setuju, roh itu tidak tampak. Jadi penyembahan yang benar adalah penyembahan yang tidak tampak. Memang kita sujud ketika kita menyembah Tuhan, sujud, ada juga berdiri. Tapi arti sebenarnya adalah sujud. Tapi apa artinya kita sujud kalau kita tidak taat kepada Tuhan? Hanya sekedar pelayanan mulut saja. Jangan sampai kita sujud secara fisik, kita menyembah Tuhan. Aktivis gereja menyembah Tuhan di dalam segala ibadah, persekutuan, doa atau ibadah seperti saat ini. Kita sujud, betul-betul sujud, dan orang lain lihat itu menyembah Tuhan. Tapi Tuhan tahu isi hati kita. Kalau hidup kekristenan kita tidak taat kepadanya, itu bukan menyembah. Ya, sama saya seperti ini ya. Seorang ASN atau pegawai negeri, kalau hari Senin ada apel upacara, dia menyanyikan pujian lagu ya, lagu padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami berjanji, dan seterusnya. Apakah dia bisa dikatakan mengabdi kepada negara? Belum tentu. Berapa banyak pegawai negeri yang, mohon maaf, korupsi. Jadi dia mengatakan aku berbakti pada negara, mulutnya saja. Tapi dalam kehidupannya ternyata dia tidak berbakti. Dia menyengsarakan rakyat karena dia melakukan hal yang jahat di mata negara dan tentu saja di mata Tuhan. Jadi ketika kita orang Kristen mengatakan aku menyembah Engkau Tuhan, bahkan kita sujud menyembah Tuhan, proskuneo atau avod tadi, penyembahan namanya avod atau sakah tadi, kita melakukan itu bersujud bahkan air mata menetes. Tapi kalau hidup kita tidak tunduk dan tidak taat, nol di hadapan Tuhan.
Dan Tuhan sudah mengatakan apa? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Jadi Tuhan isi hati, tahu isi hati kita, Bapak Ibu. Jadi betapa pentingnya hidup dalam ketertundukan dan ketaatan kepada Tuhan. Jadi gereja yang menyembah, ada gereja yang hidup di dalam ketaatan dan tentu saja ketertundukan kepada otoritas Tuhan. Jadi kita bisa hati-hati sekali kita menyanyi pujian, aku menyembahmu Tuhan. Tadi kita sudah beberapa kali menyanyikan pujian isinya menyembah Tuhan. Aku memuliakan, aku memuji. Seperti seorang suami atau seorang istri ngomong ke pasangannya, aku mencintaimu, di belakangnya selingkuh. Kan sama aja, ngomongnya saja. Berapa banyak orang yang mengatakan demikian dan terjadi perceraian karena hanya mulutnya saja. Jadi Tuhan sebenarnya tidak sekedar mengirai kata-kata. Memang kata-kata perlu ya. Kita ungkapkan kepada suami atau istri, ngomong aku cinta padamu perlu. Jangan cuma diam. Harus sekali-sekali. Ada yang sudah seminggu nggak ngomong cinta atau sayang pada suami atau istri. Ya setidaknya seminggu 7 kali. Tiap hari ngomong aku sayang kamu gitu. Tapi harus ditunjukkan dengan kehidupan kita. Bukan cuma ngomong saja aku cinta padamu, tapi di belakangnya hidupnya selingkuh. Kan demikian. Demikian juga kepada Tuhan kita yang kita sembah, kita katakan aku menyembahmu Yesus, Engkau yang terutama dalam hidupku. Tetapi hidup kita nggak benar. Apa artinya? Jadi gereja yang menyembah adalah gereja yang hidupnya taat kepada Tuhan. Pertanyaan sederhana, bagaimana caranya taat? Bisa kita pikirkan sebentar. Ya apa sih caranya taat? Ya apa sih caranya nurut sama Tuhan? Sebenarnya gampang pertanyaan itu jawabannya. Lakukan saja. Jadi kalau kita mau taat pada Tuhan, lakukan. Dan tanggalkan pikiran kita ketika kita melakukan perintah Tuhan. Jangan pakai akal kita. Saya selalu katakan pada banyak jemaat, kalau ikut Tuhan Yesus, namanya akal dan pikiran diselek disik. Gak usah pakai akal dan pikiran kita. Karena Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita tinggikan, tidak masuk di akal, gak masuk di logika kita. Bagaimana bisa air untuk mencuci kaki, air pembasuhan jadi anggur yang manis? Gak masuk di akal. Bagaimana bisa reaksi kimianya itu? Bagaimana nggak bisa dipikir sampai kiamat pun nggak mungkin bisa. Bagaimana bisa ketika Tuhan Yesus meludah dan ludahnya dicampur dengan tanah dioleskan pada mata orang buta? Orang buta itu bahasa Islam melek, melihat, nggak masuk di akal. Kalau saat itu mungkin saya ada di situ, mungkin saya yang pertama kali protes sama Tuhan. Saya boleh katakan Tuhan, oh jadi terus tambah infeksi. Karena saya seorang dokter, jadi saya tahu. Ada yang mau kalau sakit matanya ada ludah, nggak belum ya, saya juga nggak mau ya. Tapi inilah Tuhan kita yang nggak masuk di akal. Makanya ikut Tuhan Yesus jangan pakai akal kita, pakailah iman kita. Karena hidup kita ini bukan karena melihat, tapi karena percaya. Jadi bagaimana supaya kita taat? Gampang, lakukan saja. Tuhan suruh apa? Lakukan saja. Makanya kadang-kadang, bukan kadang, ada firman katakan jadilah seperti anak kecil, lugu, dikongkon apa wae, gak kakean mikir, langsung dikerjakan. Ketika anak-anak saya dulu, saya punya anak 3, ketika mereka usia 2 tahun, 3 tahun, tak suruh-suruh tuh enak. Patrick namanya, pertama Patrick. Ketika saya memperbaiki sepeda motor, saya buka, ambilkan kunci Inggris itu, duduk, langsung cepat, dia tahu tempatnya. Ambilkan tang itu, duduk. Sekarang sudah besar, umur 27 tahun, sambung yang sama, Patrick ambilkan kunci Inggris. Giopo pak, loh, sih ada kata-kata giopo, pikirannya jauh. Jadi seperti anak kecil yang lugu. Ketika Tuhan memerintahkan sesuatu, iya Tuhan, aku siap. Kenapa? Karena perintah Tuhan itu sangat mudah sekali untuk kita lakukan, Bapak Ibu.
Wah mosok, nah, ini akan buktikan ya. Firman Tuhan, perintah Tuhan gampang banget untuk dilakukan. Tuhan kita tidak pernah memerintahkan sesuatu yang sulit untuk anak-anaknya. Kita sebagai bapak, kalau punya anak, kalau mereka usianya 5 tahun, gak mungkin disuruh setir mobil itu, gak mungkin. Karena kita tahu, kecuali dia sudah besar, setir mobil bisa. Kita tahu kemampuan anak kita, dan bapak kita tahu kemampuan kita. Ketika dia memerintahkan sesuatu itu mudah sekali. Saya akan buktikan ya. Lukas 5:4. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon Petrus, perintah yang pertama, bertolaklah ke tempat yang dalam. Saya tanya, perintah itu gampang atau angel? Lu kok mikir suwe wong Surabaya ini? Wong Malang, saya orang Malang asli, Arema. Ini Persebaya ya, ada Persebaya. Kalau saya pikir suwe, Petrus ini disuruh Tuhan, bertolaklah ke tempat yang dalam, sulit atau mudah? Saya mikir, ya gampang banget. Petrus ini nelayan, dan bukan nelayan kemarin sore, ini sudah profesional. Nah kalau itu firman itu disampaikan pada saya, atau kata-kata, yo angel. Kenapa? Saya nggak bisa bawa perahu. Kalau saya nyontek orang pintar, kan gitu. Jadi Tuhan mengerjakan sesuatu yang mudah. Bertolak ke tempat yang dalam. Yang kedua, tebarkanlah jalamu untuk nangkap ikan. Kalau saya tanya lagi, gampang banget. Ini Petrus loh. Kalau ada yang penjahit di sini, saya suruh jahitkan baju itu gampang, karena dia ahlinya di situ. Potong ya sesuai selera aku, ini gampang. Tapi kalau itu jawaban saya, angel, bisa mencong-mencong, kalau pakai baju bisa mengsle, ya kan gitu. Petrus mendapat perintah ini. Ini saya sampaikan supaya kita punya dasarnya, bagaimana Tuhan memerintahkan sesuatu mudah sekali. Supaya kita jadi gereja yang menyembah, yang penuh ketaatan dan ketertundukan pada Tuhan. Dua hal ini sebenarnya mudah, tetapi kalau pikiran dan akal itu lebih tinggi, dia akan mikir. Nah Petrus ini mikirnya seperti ini. Ayat selanjutnya ya, Lukas 5:5. Simon menjawab, Guru, Rabi, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Loh, pikirannya jalan kan? Dia disuruh Tuhan jalan pikirannya, akalnya jalan. Dia dalam tanda kutip protes sedikit. Guru, sepanjang malam, ini Pak Gatul aja gak oleh guru. Kan gitu ceritanya. Ini bahasa malam ya. Saya gak nangkap apa-apa. Saya percaya kalau kita bekerja dari pagi sampai sore atau sore sampai pagi lagi, kalau kita bekerja jualan apa, enggak payu belas emosi. Betul ya? Wes kesel, balik cuan. Ini Petrus sempat mengutarakan akalnya. Dia mengatakan, setelah sepanjang malam kami bekerja karena tidak menangkap apa-apa. Walaupun perintahnya gampang, karena dia Petrus seorang nelayan. Tapi perhatikan apa yang dikatakan Petrus menjadi satu teladan untuk kita. Dia katakan apa? Tetapi karena engkau menyuruhnya, engkau memerintahkannya, aku akan nurut. Wah, saya ingin belajar, dan kita mau belajar seperti Petrus. Mungkin akal kita jalan, kita ada perintah Tuhan, tapi akal itu segera harus ditenggelamkan di bawah otoritas firman Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Dia harus lebih tinggi dari akal kita, dari hidup kita. Jadi ketika kita tahu mujizat terjadi. Kalau gereja menyembah, gereja yang tunduk dan taat, mujizat terjadi atas gereja ini. Kuncinya nurut lagi, mana? Dalam perjanjian lama kita lihat lagi Keluaran 14 ayat 16. Dan engkau Musa, angkatlah tongkatmu. Ini perintah yang pertama. Katanya gampang tak angel, angkat tongkat. Mikir lagi pakai angel, ya gampang. Anak kecil sanyo sini apa? Angkat tongkatmu gampang. Udah enggak keple ya, saya enggak keple. Angkat tongkat gampang. Yang kedua, ulurkan tanganmu ke atas laut. Gampang ngulur rotor, kan gitu. Coba kalau pikiranmu jalan,
Kira-apa Tuhan? Kira-apa guyon itu kan gitu. Kalau saya disuruh pasti saya juga mikir. Tapi Musa ini pribadi yang Alkitab katakan pribadi yang lemah lembut di muka bumi, yang taat. Gak usah mikir, wes lakukan saja. Maka caranya taat tadi bagaimana? Lakukan dong. Jadi harus seperti anak kecil, nurut, gak usah mikir akeh-akeh. Masalah buri ini apa? Perintah Tuhan selalu mudah. Loh Pak, tunggu dulu, itu ada perintah ketiga. Dan belalah airnya. Loh ini, saya tanya, belah air gampang tak angel? Halo? Angel. Tadi yang ngomong gampang ya. Kalau saya bukan gampang, bukan angel. Enggak bisa. Kalau angel berarti bisa. Kalau saudara suruh saya manjat pohon kelapa, bukan nggak bisa, angel. Artinya saya bisa ya, apalagi dikejar aja, ya saya terpaksa naik pohon kelapa. Jadi angel sulit dan tidak bisa itu beda. Apa yang tidak bisa dikerjakan, Yesus yang kerjakan bagi kita. Kita tinggal nurut langkah demi langkah, tahap demi tahap. Angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Musa nurut. Dan ketika belalah airnya, bukan Musa yang bekerja, tangan Tuhan bekerja. Jadi sini kita bisa ambil satu teladannya. Nurut toh. Jadilah gereja yang menyembah, bukan sekedar kata-kata aku menyembah Engkau Tuhan, tapi hidup kita hari demi hari, setiap saat nurut sama Tuhan. Bagaimana cara taat? Nurut, gak usah mikir panjang. Itulah gereja yang menyembah, bukan sekedar kita berbakti di gereja melihat musiknya begitu indah, WR-nya begitu semangat, oh ikut menyembah, betul, memang itu diperlukan. Tapi yang pasti hidup kita di luar bagaimana? Itu ujiannya. Ketika Paulus di dalam Roma yang 12 ayat pertama, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Mempersembahkan tubuh, penyembahan roh dan kebenaran adalah persembahan tubuh seutuhnya. Artinya bukan sekedar mulut yang dipersembahkan, tubuh kita dipersembahkan oleh Tuhan, hidup dalam keteduhan ketaatan. Itu namanya avodah, penyembahan pada Tuhan. Jadi orang yang taat. Saya kira satu kesaksian apa yang saya alami. Saya dulu tidak mengerti arti ketaatan, jika saya bisa menyaksikan di sini. Kalau ada seseorang WA atau telepon saya, Pak, saya minta bantu doa, Pak, saya ada masalah berat. Ya, oke lah. Karena saya seorang hamba Tuhan, saya juga berdoa untuk mereka-mereka yang membutuhkan doa. Gak masalah. Kalau ada seorang lagi yang WA saya, telepon malam-malam, Pak, saya sakit ini, Pak, obatnya apa, Pak, supaya saya bisa beli, atau kalau enggak besok pagi ya, saya langsung jawab ini karena saya seorang dokter, kan sesuai dengan profesinya. Tapi yang tidak pernah habis pikir, ketika seseorang telepon saya, Pak, utang duit, Pak, wah itu saya mikir, kenapa? Saya kata kepada Tuhan, Tuhan, saya bukan koperasi berjalan, Tuhan, saya bukan bank berjalan. Orangnya sawang sinawang ya. Pikir hospital itu ya, oke. Yang utang bukan 1-2, ada gembala, ada hamba Tuhan, ada orang saudara sepupu, saudara sekandung, kemudian saudara jauh, pelayan Tuhan, diaken, pinjam kabeh. Kalau dihitung tumpuk. Nah, kalau 1 juta 2 juta saya nggak ngomong di sini ya, sudah tahu ya kira-kira berapa ratus juta ya. Ya itulah yang terjadi. Kalau orang lain berkata, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Saya sendiri beda. Kiri kananku banyak utang, sekelilingku banyak utang. Bukan saya utang, saya utang. Saya wadulnya sama siapa? Saya katakan ini karena manusia lidahnya itu seperti kedelai. Pagi kedelai, sore jadi tempe. Dia ngomong, Pak, nanti saya bayar, Pak, kalau arisannya jadi, Pak. Saya akan bayar gajinya, wes, hilang jangan ada manusia. Kalaupun dia berjanji, gak pernah ditepati. Ada seorang anak Tuhan juga yang ngomong salam tiap pagi, salam, lo, salam. Saya mikir, ini ngomong utang, enggak iling belas, kok gak sakit hati.
Yang saya katakan mereka nggak bayar gitu loh, nggak tepat waktu. Ada yang bayar memang, tapi lebih dari 90% nggak bayar. Saya hanya nangis di hadapan Tuhan. Dan saya jadi orang munafik waktu itu beberapa tahun yang lalu, sudah lama di gereja. Saya katakan, saudara-saudara, mereka bersuka cita, ada suka dalam Tuhan. Mereka katakan amin. Dalam hati saya, amin dewi. Kenapa? Utangku nggak dibayar. Saya nggak tahu dengan saudara. Bagi saya itu uang yang banyak. Tapi ada orang yang pengusaha sedikit itu ya beda-beda lah tiap orang. Wah kayak untuk tuku dawet so traktir berapa kali kita lihat. Saya wadulnya sama Tuhan. Kalau kita punya masalah selalu wadulnya, komplainnya sama Tuhan. Ketika orang menyanyikan pujian, Bapa lembutkanlah hatiku, saya ubah, Bapa lembutkanlah hatinya untuk dapat membayar hutangnya. Saya nggak mau nagih secara langsung karena bisa tukaran. Karena saya tahu orang yang nagih itu satu gereja sudah tukaran. Atau lagi aku belum bayar ditagih terus kurang gak duit gak teko gereja. Aduh wis efeknya jauh lah. Makanya lebih baik kalau nggak untuk kebutuhan dasar aja utang. Ya. Itu saran saya. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan lembutkan hatinya untuk dia ingat bahwa dia punya hutang dan bayaran, gitu loh ceritanya. Berbulan-bulan saya menyanyikan berdoa seperti itu, Tuhan tidak menjawab. Tapi akhirnya Tuhan lihat juga dalam satu ibadah doa malam. Tuhan katakan apa? Puspito, ampuni dan lupakan. Wow. Saya ketemu. Mana Tuhan? Ampuni dan lupakan. Wah itu betul. Saya ngomong dalam hati saya, Tuhan kemah mereka Tuhan yang ini loh, apa nggak perlu duit? Waktu itu anak saya dua-duanya sekolah di Ciputra, ambil kedokteran juga. Kita tahu biaya kedokteran apalagi Ciputra. Waduh, pikir saya punya uang banyak, enggak, karena kasih karunia Tuhan. Saya katakan Tuhan nggak bisa Tuhan, gua ubahlah perintahmu, ampuni dan tagih Tuhan. Tapi Tuhan katakan ampuni dan lupakan. Dan Tuhan memang katakan ampuni dan lupakan. Orang ampun itu lupakan. Dan selama bertahun-tahun saya tidak bisa melakukan firman Tuhan untuk mengampuni orang. Padahal bodohnya menuruti perintah Tuhan cuma satu, lakukan saja. Ya kan tadi kita sudah sepakat lakukan saja. Kenapa saya nggak bisa ngampuni? Pikiran jalan, kenaan dia Tuhan. Aku boleh suwe-suwe, coro-coro, kita orang gak balik. Kenaan dia Tuhan. Saya ini perlu uang untuk membiayai kuliah anak saya. Dari mana uangnya? Diambil orang. Kenaan dia Tuhan, bolak-balik sama ngomong seperti itu. Karena pikiran ini jalan, tidak pernah saya bisa taat pada Tuhan. Dan itu berlangsung beberapa tahun. Dan saya sampaikan di sini, saya menyesal akhirnya. Kenapa? Nanti saya akan katakan. Saya berdoa lembutkan hatinya. Ternyata saya tahu belakangan hari Tuhan tidak berperkara dengan mereka dan berperkara dengan saya. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Kalau mereka meminjam, memang Tuhan izinkan. Wis teko puspito itu ya, utang dhewe ya, kayak gitu ceritanya. Wis tak teko kabeh. Gak bayar apa-apa itu sambuli. Kita sangat bisa ngampuni. Satu ketika ada pujian yang cukup lama yang membuat saya menangis di hadapan Tuhan. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Saya menangis waktu itu. Saya mengatakan Yesus lebih besar, kenyataannya pikiranku jadi lebih besar. Dan hari itu juga saya mengatakan, ya Tuhan, saya ampuni A, B, C, D, E dan seterusnya, ada banyak orang. Dan saya lupakan. Saya tanya, ngampuni orang seperti itu gampang atau angel? Nah betul kan? Karena pikirannya jalan. Tadi kita sudah sepakat, melakukan perintah Tuhan itu gampang. Pokoknya pikiran itu tidak sih, ojo mikir liani ya. Kalau pikiran kita pakai, gak mungkin kita bisa nurut sama Tuhan.
Saya waktu itu memang sulit dalam bertahun-tahun karena saya pakai pikiran tadi. Tetapi ketika pikiran itu saya taruh dan dia lebih besar dari hidup saya, firman-Nya lebih tinggi otoritasnya, saya bisa ngampuni. Saya ampuni dia, karena bodoh ngampuni cuma ngomong saja. Kita nggak perlu datangi mereka, kita cuma ngomong sama Tuhan, saya ampuni dia dan saya lupakan, selesai. Dalam doa kita secara pribadi. Dan ketika itu terjadi, sukacita melimpah atas kita. Kemerdekaan, saya nggak punya dendam lagi, nggak punya sakit hati. Mungkin Bapak Ibu berkata, udah sakit hati ratusan juta diambil orang. Memang saya tidak bisa hilangkan, tapi saya katakan tadi, bagian yang tidak bisa kita hilangkan, Tuhan yang kerjakan. Dan membalut luka hati saya, dibalutnya. Jadi saya kalau membalut lukanya orang kecelakaan, saya cacat balut, demikian juga Tuhan berlaku yang sama dalam diri saya. Hati saya dibalut, tidak ada sakit hati lagi. Ketika mereka mengatakan ke saya, shalom, shalom, betul tulus, shalom, saya nggak ingin utangi lagi. Kenapa? Sudah diselesaikan Tuhan. Bersyukur kalau ada orang-orang yang tidak baik pada kita. Karena Amsal 27 ayat 17, besi menancapkan besi, orang menancapkan sesamanya. Jadi kalau ada orang jengkelkan saudaramu, sahabatmu, jengkel nopol ya, megel nopol, bersyukur Tuhan tempatkan mereka untuk kita dilatih. Waktu Tuhan aku pengen teman-teman yang baik-baik gitu. Ya kita nggak mungkin bisa pernah belajar ngampun. Betul ya? Kalau teman saya seperti Bapak Ibu semuanya baik-baik, kapan saya bisa mengasihi? Harus ada sesuatu goncangan supaya kita menunjukkan bahwa kita taat kepada Tuhan. Gereja menyembah, ada gereja yang taat. Saya undang pemain musik kembali, Elsimas. Gereja yang taat kepada Tuhan. Dan saudara tahu, ketika satu saat sudah dari ketika saya mengatakan saya ampuni dia, dan berjalan beberapa, mungkin 1 tahunan, saya duduk dan saya ingat akan lagu Hitung berkatmu satu-satu. Saya habis kamu, karena saya dulu guru suami dulu. Saya kaget. Kenapa? Uang yang mereka ambil yang gak balik tadi, ternyata tanpa saja dari Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Wow, saya kaget. Saya khawatir waktu itu anakku kuliahnya lah mandek Tuhan, karena uangnya gak balik. Rumah tangga bisa berhenti, dapur gak ada apinya lagi, cuma tuh gak ada apinya, kan gak balik uangnya. Gak terjadi. Itulah saya katakan tadi di awal, saya menyesal. Kok gak dari dulu taat sama Tuhan? Kalau dari dulu kita taat sama Tuhan, kita akan mengalami kebaikan lebih cepat. Saya sudah terlanjur memendam sakit hati, kebencian kepada orang-orang itu. Hari ini tentu saya sudah tidak ada. Nah, Tuhan yang berlaku atas kita, Tuhan membuka hati kita. Yang apa yang tidak bisa kita lakukan, Yesus yang kerjakan bagi kita. Punya satu, taat, nurut. Itulah gereja menyembah. Bahwa kita mengatakan, aku menyembah Engkau Tuhan, tetapi hidup kita taat dan nurut sama Tuhan. Kalau kita bisa disuruh ngampuni, ampuni. Mengasihi musuh, kasih. Bisa kok mengasihi. Asalkan kita nggak mikir, kok enak Tuhan lah, nggak usah mikir lah pokoknya. Intinya satu, lakukan saja. Haleluya, amin. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami gereja menyembah yang boleh hidup dalam ketaatan ketertundukan, bukan sekedar bersujud menyembah Engkau Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran.
mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa tidak secara kebetulan tema ini disampaikan pada setiap kami. Menjadi gereja yang menyembah Engkau, menjadi gereja menyembah di dalam roh dan kebenaran, di mana hidup kami harus penuh ketertundukan dan ketaatan penuh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk melakukan firman-Mu, mengerjakan perintah-Mu dengan melakukan saja, tidak banyak berpikir, tidak banyak alasan. Karena kami tahu Engkau menggerakkan penyembah-penyembah, pelaku-pelaku firman-Mu. Bukan sekedar mulut kami yang mengatakan kami menyembah Engkau, kami mencintai Engkau, tapi hidup kami sehari-hari menyatakan bahwa Engkau yang terutama dalam segalanya. Kira patakara masyakala rapasya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Roh Kudus memampukan kami hidup di dalam ketaatan penuh kepada Tuhan. Dan jadikan gereja JKI Family Blessing Bos ini menjadi gereja yang menyembah Engkau. Ketika gereja ini menyembah Engkau, hidup dalam ketaatan nama Yesus tinggikan, Engkau akan menarik banyak jiwa datang kepada Tuhan. Memenuhi setiap bangku yang kosong, yang rindu dan haus akan Tuhan. Urapi dan berikan hikmat yang berlimpah-limpah bagi hamba-Mu Pak Pendeta Hendra Pranoto beserta seluruh keluarga besarnya, istri, anak, menantu, cucu, ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Pakai hamba-Mu ini dengan kekuatan yang dahsyat dari Tuhan, kuasa Roh Kudus menyertai hamba-Mu dan setiap pelayanan tempat ini. Kau berikan kesehatan secara penuh pada seluruh keluarga ini. Terima kasih Bapak. Para pelayan Tuhan yang ada, worship leaders, para pemain musik, multimedia soundman, dan siapa yang tinggal di pelayanan tempat ini, Engkau mengasihi mereka ya Tuhan. Jadikan mereka tetap semangat dan menyala-nyala rohnya dan melayani Engkau sampai Kau datang kembali kedua kali. Dan kehidupannya menjadi berkat bagi banyak orang melalui pikiran, perkataan dan perbuatan. Dan kami percaya ketika hidup ketaatan terjadi di tempat ini, maka apapun yang kami kerjakan Tuhan jadikan berhasil. Terima kasih Bapak. Seluruh jemaat Tuhan yang hadir, kami percaya Engkau melawat kami, Kau mengantarkan firman dalam hidup kami, dan kami hidup berbuah-buah bagi kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah segala hormat, segala pujian dan kuasa kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, sahabat kami yang sejati, penolong kami, juru selamat kami yang hidup, kami sudah diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Terberkati kita. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sekali lagi kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu malam hari ini. Kiranya Engkau memampukan kami Tuhan, untuk kami taat akan setiap kehendak-Mu dalam kehidupan setiap kami masing-masing. Biar Engkau menjadi yang paling terutama, Engkau menjadi yang paling besar dalam kehidupan kami. Dan biar pikiran hati kami tunduk di bawah kuasa firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberi. Kami memberi dengan ucapan syukur. Kami memberi dengan sukacita. Sebab Kau lebih dulu memberkati kami. Terima kasih Bapa, kuduskan setiap persembahan kami, biar menjadi persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Cinta yang ku terima, kan ku bagikan pada dunia.
segala kelemahanku, terbatas semua kemampuan. Shalom para kekasih Tuhan, jemaat JKI Family Blessing Boss. Salam sejahtera bagi kita semua. Segenap jemaat JKI Family Blessing Boss mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman kepada Bapak Evangelis Dr. Puspito. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Semoga selalu ditambahkan hikmat dan pengurapan dari Tuhan. Amin. Ibadah Raya minggu depan tanggal 1 Februari 2026, ibadah Raya minggu pagi kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hendra Pranata, dan untuk ibadah Raya minggu sore kita akan dilayani oleh Bapak Penatua Lut Hernon. Hadirilah ibadah doa malam pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2026 pukul 7 malam. Kita akan dilayani oleh Bapak Penatua Lut Herman. Demikian warta jemaat sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Tidak ada tambahan pengumuman, Ibu? Oh, ada. Shalom. Shalom. Selamat sore, saya menambahkan berkaitan dengan iuran kedukaan Bapak Ibu, supaya kita tahu bagaimana iuran itu bekerja. Dan kita bersyukur sudah melewati iuran ini dan banyak manfaat yang bisa kita berikan untuk pelayanan kepada jemaat. Iurannya itu kecil saja Bapak Ibu, hanya 10.000, tetapi ternyata bisa melayani kalau ada event kedukaan, terutama untuk keluarga-keluarga yang sangat kesulitan untuk menyelenggarakan kedukaan, dan kita sangat bersyukur untuk itu. Nah, di tahun 2026 ini kita akan memulai kembali iurannya. Kemudian masih ada tambahan sedikit Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu memberikan lebih, maka kelebihan itu bisa Bapak Ibu usulkan. Misalnya ada proyek, maksudnya proyek pelayanan, ada yang saya layani kemudian ternyata kesulitan dalam penguburannya, hubungi kami saja. Kemudian bisa juga dipakai untuk internal kita di dalam gereja, karena tidak semuanya ambil bagian dalam iuran 10.000. Misalnya ada keluarga yang sangat kesulitan, ya tinggal memberitahu saja sehingga bisa diambilkan dananya. Nah, tahun lalu ada 8 dan itu terpakai 5 Bapak Ibu. Jadi sangat baik bisa memberkati satu dengan yang lainnya. Karena itu saya mengundang Bapak Ibu untuk terus memberikan dana kematian sekaligus memberikan plusnya. Sehingga kalau tahun lalu itu 8, mungkin tahun ini bisa lebih dari 8, sehingga bisa punya cadangan lebih untuk hal-hal yang tidak terduga dengan kedukaan. Demikian tambahan saya untuk pekerjaan pelayanan kita di kedukaan tahun 2026. Dan kita bersyukur tahun 2025 masih ada saldonya Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti kita bisa tingkatkan pelayanannya lebih lagi. Mari kita berdoa syafaat Bapak Ibu. Bapak yang baik, Tuhan yang penuh dengan kemurahan, kami ucap syukur di sore hari ini. Kasih sayang Tuhan melimpah atas hidup kami. Kami boleh beribadah dan kami bersama-sama menikmati hadirat Tuhan di dalam pertemuan ibadah ini. Kami ucap syukur untuk hamba-Mu yang sudah melayani di sore hari ini. Kiranya pelayanan mereka senantiasa terus membawa kami ke dalam hadirat Tuhan. Secara khusus kami ucap syukur untuk pelayanan Bapak Dr. Puspito untuk menyampaikan firman Tuhan di sore hari ini. Kiranya kami semua terus bertumbuh sebagai gereja yang menyembah. Berkatilah pelayanan beliau sehingga setiap apa yang dikerjakan untuk pelayanan membesarkan nama Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Pelayanannya semakin hari semakin diperkuat dan diperkokoh dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi.
Berkatilah pekerjaan beliau, berkatilah keluarganya, berikanlah kesentosaan senantiasa sehingga pelayanan yang Tuhan berikan lestari di dalam keluarga beliau. Bapak yang baik, kami ucap syukur untuk sore hari ini. Kiranya kami semua terus menikmati yang baik yang berasal dari Tuhan. Dan kami juga memberkati bangsa dan negara kami. Kiranya bangsa dan negara kami senantiasa baik. Kami mendoakan untuk para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran. Kiranya pemimpin ini yang sudah ditetapkan untuk menjalankan pemerintahan 5 tahun, kiranya boleh bekerja dengan baik. Lindungi dan jaga dari segala yang jahat. Berkatilah program-program pelayanannya untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia, sehingga bangsa kami bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Bangsa kami menjadi sentosa karena Tuhan memberkati. Dan kami mendoakan untuk kesejahteraan bangsa dan negara kami. Berkatilah setiap elemen-elemen yang ada di dalam negara Republik Indonesia, sehingga semuanya boleh bekerja dengan baik, mengusahakan yang baik, sehingga menghasilkan karya yang baik. Tuhan, kami juga menyerahkan kota di mana kami berada, Surabaya ini. Kiranya kota ini menjadi kota yang aman dan tentram, dijauhkan dari segala malapetaka, dijauhkan dari segala tindakan-tindakan kriminal akibat geng motor, curanmor, kekerasan, perampokan maupun pembegalan. Kiranya Tuhan menjaga dan merawat kota ini, melindungi dari segala yang jahat. Secara khusus kami memberkati Bapak Wali Kota kami, Bapak Eri Cahyadi, dan wakilnya Bapak Armuji. Kiranya dalam kepemimpinan beliau, kota ini semakin hari semakin maju. Dan kesejahteraan kota ini, kesejahteraan yang semakin hari semakin meningkat. Dan kami semua yang tinggal di kota ini menikmati kesejahteraannya juga, karena kami boleh bekerja dengan aman dan tentram di kota ini. Bapak yang baik, kami juga menyerahkan untuk Sinode JKI. Kiranya Sinode ini terus bertumbuh dan bertambah di dalam pelayanannya. Apa yang menjadi visi Tuhan yang Tuhan berikan untuk dikerjakan di JKI ini, Tuhan memberikannya pada kami semua untuk mengalaminya. Kami secara khusus berdoa untuk Bapak Pendeta Adi Sutanto yang memimpin Sinode JKI. Berilah hikmat, berilah kebijaksanaan serta kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugas dan pelayanannya menggembalakan Sinode ini. Dan kami mendoakan juga untuk Jatim 1, kiranya Jatim 1 bertumbuh dan bertambah di dalam pelayanannya. Dan kami semua yang berada di wilayah Jatim 1 ini mengalami pertumbuhan dalam pelayanan di tahun 2026 ini. Gereja-gereja yang tergabung di dalam Jatim 1 bertambah jiwa-jiwa yang dilayani, dan pengurapan dari tempat yang maha tinggi kiranya menaungi kami semua di Jatim 1 ini. Bapak yang baik, secara khusus kami juga mendoakan untuk Bapak dan Ibu Gembala kami, Bapak Pendeta Hendra Pranata. Kiranya Tuhan mengaruniakan urapan dan hikmat serta kesehatan dan kekuatan senantiasa dalam menggembalakan JKI Family Blessing Post ini, sehingga pelayanan di tempat ini bertumbuh dan bertambah. Dan kami semua di tahun 2026 ini menjadi gereja yang menyembah. Berkatilah anak, cucu, menantu, sehingga setiap apa yang menjadi sukacita bagi keluarga ini melimpah di dalam Tuhan. Anugerahkan kesejahteraan, anugerahkan damai dan sejahtera. Secara khusus kami juga berdoa untuk pelayanan di JKI Family Blessing Post ini. Kiranya Tuhan menambahkan setiap orang untuk dilayani di tempat ini, sehingga jiwa-jiwa bertambah untuk kami layani sebaik-baiknya demi kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah para pengerja di tempat ini, dan kami mendoakan supaya para pengerja bersehati, hidup dengan rukun untuk mendatangkan berkat dari tempat yang maha tinggi, sehingga menyongsong tahun 2026 ini jiwa-jiwa bertambah dan kami siap untuk melayaninya. Berkati juga untuk program-program yang sedang berjalan, secara khusus menyerahkan untuk renovasi yang terus berjalan. Kiranya Tuhan memberkati, mengaruniakan hikmat, sehingga kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk menopang pelayanan ini berjalan dengan lancar. Dan setiap unit-unit pelayanan yang ada di gereja ini bekerja dengan baik untuk pelayanan demi kemuliaan nama Tuhan. Bapak yang baik, kami juga menyerahkan untuk jemaat Tuhan di JKI Family Blessing Post yang mengalami gangguan kesehatan dan sakit dan sedang dirawat baik di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya tangan Tuhan menjamah mereka sehingga mereka memperoleh kesehatannya kembali. Dan pada saatnya nanti
berkumpul bersama-sama dengan kami untuk menikmati hadirat Tuhan di dalam pelayanan gereja ini. Dan juga mendoakan untuk orang-orang yang berada dalam pergumulan-pergumulan yang berat, kiranya Tuhan memberkati. Mendoakan juga untuk setiap keluarga-keluarga di GKI Family Blessing Boss, kiranya Tuhan melimpahkan berkat dari tempat yang maha tinggi, sehingga setiap usaha dan pekerjaannya berlimpah-limpah dengan berkat Tuhan. Bapak yang baik, kami berdoa untuk lingkungan di mana kami berada di Nirwana Eksekutif ini, kiranya interaksi kami terus dengan tetangga kanan kiri kami, dan juga secara khusus untuk tetangga-tetangga yang berdekatan dengan gereja ini berjalan dengan baik, sehingga apa yang kami kerjakan memberikan dampak untuk kemuliaan nama Tuhan, karena kami hidup berukun dengan lingkungan kami. Tuhan yang baik, kami juga menyerahkan untuk apa yang menjadi cita-cita anak-anak Tuhan yang masih muda. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga pada masa muda mereka, apa yang menjadi cita-cita mereka boleh terlaksana dan mereka berbahagia, karena Tuhanlah yang memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mohon Bapak kembali. Memberkati aku berlimpah-limpah dan Kami ucap syukur
kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus. Kami boleh mengakhiri ibadah kami pada saat malam hari ini dan merasakan berkat-Mu tercurah atas setiap kami. Kau memberi kami kekuatan dikala kami lemah. Kau menyembuhkan kami dikala kami sakit. Kau memberkati kami dikala kami kekurangan. Karena sesungguhnya kasih setia-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Sehingga apa yang kami perbuat dibuat Tuhan berhasil. Amin. Terpujilah nama Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, akan kedatangan setelah Engkau menyelesaikan ibadah ini, pulanglah, kembalilah ke rumah masing-masing. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di surga, kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan, penyertaan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai perjalanan hidupmu dan memberi kau kekuatan di dalam kelemahan, memberikan engkau kesembuhan di kala kau sakit, memberikan engkau di kala kekurangan, memberikan pertolongan dan jalan keluar dalam setiap persoalanmu. Karena sesungguhnya kasih setia Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan engkau mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah yang percaya engkau pulang diberkati Tuhan Yesus, katakan Amin. amin. Tuhan memberkati. Silakan berjabat tangan satu dengan yang lain. Tuhan memberkati.